Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Agar Pramana dengan nomor induk mahasiswa 181061206 dari kelas D Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum udara dan luar angkasa. Pengertian hukum udara dan ruang angkasa adalah: hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum, publik ataupun perdata yang timbul dari navigasi udara, domestik, dan internasional. Sedangkan hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara negara-negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa, serta aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia. Adalah ruang lingkup hukum udara. Hukum udara dapat diartikan sebagai serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun perdata yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Ruang udara dapat dikatakan mempunyai status analog dengan laut, yaitu kedaulatan teritorial negara atas ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu dan selanjutnya berlaku rezim kebebasan seperti kedaulatan negara atas laut wilayah. Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, Gerhard von Glen mengemukakan beberapa teori, yaitu: yang pertama, berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti laut lepas. Yang kedua, yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas. Yang ketiga, sejumlah ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat. Dan yang keempat, kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian. Ruang lingkup hukum ruang angkasa diantaranya: yang pertama, ruang angkasa yakni ruang yang kosong atau hampa udara dan berisikan atau langit. Yang kedua, bulan dan benda-benda planet-planet lainnya. Yang ketiga, orbit geostasioner. Nah, negara-negara telah sepakat untuk memberlakukan prinsip hukum internasional res communis sehingga tidak ada bagian angkasa luar yang boleh dikhususkan untuk kedaulatan negara ataupun individu. Hal ini telah ditegaskan dalam sejumlah resolusi Majelis Umum setelah munculnya era satelit pada akhir 1950-an. Sebagai contoh, resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 yang diadopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa. Ketentuan tersebut berisi bahwa angkasa luar dan benda angkasa bebas diekspresikan dan digunakan oleh semua negara berdasarkan keselarasan dan sesuai dengan hukum internasional. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa angkasa luar dari benda langit tidak bisa dikenal penguasaan nasional dengan cara apapun. Dari penjabaran saya mengenai hukum udara dan ruang angkasa dapat disimpulkan bahwa dua istilah tersebut memiliki pengaturan dan objek yang berbeda. Hukum ruang udara bergantung status hukumnya berdasarkan kedaulatan suatu negara dan harus tunduk dengan pengaturan yang telah ada, baik kesepakatan multilateral, bilateral, maupun yang telah diatur dalam hukum internasional. Sedangkan hukum angkasa, status dari ruang tersebut telah disepakati sebagai wilayah yang tidak boleh dimiliki oleh negara manapun ataupun oleh individu dengan cara apapun. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.